Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlina SPDI dengan NIM 244216010695. Saya guru pendidikan agama Islam pada SD Negeri Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 pada Universitas IAIN Takengon tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Mari Mengenal Malaikat-Malaikat Allah. Materi ini merupakan materi kelas 2 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum.
mau dia miskin, mau dia besar, mau dia kecil, Allah tetap membagikan rezekinya kepada semua makhluk. Dia nggak peduli nak, mau dia orang kaya dibagikan, mau dia orang miskin juga dibagikan. Jadi malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Kalau Allah suruh, coba malaikat Israel, datang kamu kepada yang namanya Pakul misalnya. Datang malaikat, disuruh mencabut nyawa Pakul. Ketika kita dicabut nyawa, kita akan mati. Berarti Israel tugasnya mencabut. Sedangkan Mikail tadi membagi. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk kita makhluk Allah. Nah, selanjutnya setelah malaikat Israel ada namanya malaikat Israfil. Apa tugasnya, coba baca? Bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Ya, malaikat munkar dan nakir. Bertugas menyamai manusia di dalam kubur atas apa yang telah diperbuat. Kemudian malaikat wakil. Bertugas Ya, sekali lagi malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Pernah lihat nak sangkakala itu apa? Bentuknya seperti trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil. Ketika akan datangnya hari kiamat, maka ditiuplah trompet tersebut oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Kemudian malaikat munkar dan nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuat selama di dunia. Maka ketika kita masuk ke dalam kubur setelah meninggal, manusia semua dimasukkan di alam kubur. Kemudian kita ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir apa yang kita perbuat selama kita berada di dunia, baik atau buruknya. Kemudian malaikat apa ini? Rakib bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Di mana letak malaikat rakib dan rakib? Ayo, di mana? Kanan dan kiri kita. Di mana kita berada, malaikat selalu mengawasi kita. Ingat, rakib dan atid terletak di kanan dan kiri kita. Tugasnya mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Contohnya misalnya Pare, waktu belajar nyolong pinsir temannya, siapa yang mencatat? Malaikat rakib dan atid. Kemudian selanjutnya ayo baca lagi. Malaikat atid bertugas mencatat Malik. Iya, kemudian malaikat Ridwan. Iya, ulangi lagi. Malaikat atid tadi bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Pasangan malaikat atid adalah malaikat rakib. Kalau rakibnya tadi mencatat amal buruk manusia. Kemudian malaikat Malik bertugas apa itu? Menjaga pintu neraka. Ingat, siapa yang masuk neraka melalui malaikat Malik yang menjaga pintunya. Kemudian malaikat Ridwan
malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Jadi pasangan malaikat Ridwan dengan Malik ini pasangannya selalu berdekatan. Mau surga, larinya ke pintu surga. Dijaga oleh malaikat Ridwan. Kalau mau masuk neraka dijaga oleh malaikat Malik. Bisa nantinya nak? Bisa? Berapa tadi jumlah malaikat? Kita masuk hikmah beriman kepada malaikat. Biar semangat coba kalian baca. 1, 2, 3. Coba ibu tanya. Nomor 1 itu selalu bersyukur. Apa itu syukur? Bersyukur ketika contoh 1, ketika hendak berangkat ke sekolah dikasih uang jajan sama orang tua, kita ucapkan terima kasih. Bukti rasa syukur kita kepada orang tua. Itu adalah salah satu contoh kita bersyukur. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Apa itu bertindak? Berbuat sesuatu harus hati-hati. Contoh di sekolah aja nak. Ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kita harus berhati-hati dalam mengerjakannya. Ya. Yang ketiga, rajin beribadah. Ini baik di sekolah, di rumah, mau di mana-mana pun. Kita harus rajin beribadah. Memiliki sikap sabar dan tawakal. Mau diejek kawannya pun harus sabar ya. Jangan kawan yang ngejek sekali kita 2 kali. Itu nggak boleh ya kan? Kalau misalnya kawan ngejek sekali, apa kita bilang sabar ya. Jangan kawan yang ngejek sekali kita balas 5 kali. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini keempat ini adalah salah satu hikmah beriman kepada malaikat. Ada 4. Selalu bersyukur, berhati-hati dalam bertindak, rajin beribadah dan memiliki sifat sabar. Tadi malaikat kita jumlahnya 10. Ada pernah dengar nggak nyanyi nama-nama malaikat? Yuk sama-sama kita menyanyikan jumlah malaikat kita. 1, 2, 3. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil,
lima tidak terjaga dari dosa. Sedangkan malaikat, satu diciptakan dari cahaya, dua tidak memiliki nafsu, tiga tidak berjenis kelamin, empat tidak bisa dilihat, dan lima terjaga dari dosa. Jelas perbedaannya? Kalau manusia tadi diciptakan dari tanah, makanya kita kalau sudah meninggal masuk ke tanah, kita berdiri di atas tanah, makanya manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Yang dimaksud cahaya itu apa? Nah, seperti matahari. Matahari bercahaya nggak? Lampu bercahaya nggak? Bulan bercahaya nggak? Bintang bercahaya nggak? Bercahaya. Kemudian manusia memiliki nafsu. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu. Kalau manusia, apalagi bulan puasa, rasa laparnya ada, mau jajannya banyak, ya kan? Itu namanya nafsu. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian manusia berjenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau malaikat tidak. Satu, ibu pun nggak tahu apa itu jenis kelamin malaikat, ya kan? Karena malaikat tadi tidak bisa dilihat oleh manusia, panca indera manusia, oleh mata manusia. Kemudian manusia bisa dilihat, udah jelas. Malaikat tidak bisa dilihat. Kemudian manusia tidak terjaga dari dosa. Setiap hari buat dosa. Pergi sekolah, sampai ke sekolah berbuat dosa. Apa dosanya? Ya itu tadi. Selalu ribut, ketika guru menjelaskan ribut. Itu perbuatan dosa apa enggak? Dosa. Tapi malaikat terjaga dari dosa. Nah, selanjutnya tadi udah dimulai. Pertama tadi ibu jelaskan nama pengertian malaikat. Malaikat tadi adalah makhluk tak kasat mata yang berkedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi tertentu. Kemudian nama malaikat dan tugasnya. Tadi malaikat kita jumlahnya ada 10. Tugasnya masing-masing. Ada yang mencabut nyawa, ada yang menanyai mayat dalam kubur. Kemudian perbedaan manusia dan malaikat. Kalau malaikat tadi tidak mempunyai nafsu, sedangkan manusia mempunyai nafsu. Lanjut dengan hikmah beriman kepada malaikat. Udah ada yang paham nggak tentang malaikat? Paham. Sekali lagi ibu tanya, sebelum ibu kasih lembar LKPD-nya, jumlah malaikat tadi ada 10. Masing-masing malaikat mempunyai tugas yang diutus oleh Allah. Ya, paham nak? Paham. Kalau udah paham, ambil pensilnya, ibu bagikan LKPD-nya masing-masing. Setelah ibu bagikan, lihat dulu, jangan dicoret-coret. Udah nak? Udah dapat lembar LKPD-nya masing-masing? Udah, coba perhatikan ibu dulu. Di situ, di lembar LKPD tertera di situ pasangkan nama malaikat dan tugasnya yang benar dengan menghubungkan garis. Berarti kita disuruh menggaris. Misalnya contoh, Israfil. Malaikat Israfil tadi tugasnya ngapain ya? Menjaga pintu surga. Israfil. Apa tugasnya? Ada nggak di situ meniup sangkakala? Kalau ada, ditarik garisnya, cocokkan dengan pasangannya. Kemudian malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Mikail, apa tugasnya? Ayo,
yang sangat menakutkan bagi kita semua. Dia bertugas sebagai Menjaga nyawa. ada nggak di situ nak di LKPD kalian? Ada. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan. Tugasnya apa nak malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Iya. Paham kan nak? Paham. Sekarang kerjakan tugas yang ibu berikan. Ditarik pakai garis. Ya nak? Iya. Kerjakan dengan hati-hati. Anak-anak, udah siap semua? Yuk, kalau memang udah siap semua, kita periksa sama-sama. Boleh kan, Nak? Boleh. Yang pertama tadi, di situ ada malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Betul? Betul. Kemudian malaikat Mikail membagi rezeki, benar? Benar? Kemudian malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israil mencabut nyawa. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Udah jelas karena Israfil meniup sangkakala, Mikail membagikan rezeki, sedangkan Jibril menyampaikan wahyu, Israil mencabut nyawa, Ridwan menjaga pintu surga. Coba diperiksa benar atau salah jawabannya. Benar atau salah? Sekali lagi ibu tanya, malaikat Israfil tugasnya? Malaikat Mikail tugasnya? Jibril tugasnya? Israfil tugasnya?
warahmatullahi wabarakatuh.